Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan dari kami yaitu kelompok 6. Di sini dari kelompok kami yaitu kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi perencanaan negara. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu dari anggota kelompok 6, yaitu yang pertama adalah Muhammad Ilman, itu saya sendiri yang akan menjadi pembuka dari penjelasan materi ini. Dan yang kedua adalah Muhammad Dwi Arianto. Muhammad Ilman NIM 19505-131 dan Muhammad Dwi Arianto dengan NIM 19505-134. Baiklah, di sini mengenai perencanaan negara, yaitu kita akan memahami apa itu yang dinamakan perencanaan dan pengertian dari perencanaan negara itu sendiri itu apa. Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat itu yang dinamakan perencanaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Itu gambaran dari perencanaan. Baik, langsung saja pengertiannya. Pengertian dari perencanaan negara. Pengertian dari perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dan itu yang dinamakan perencanaan. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan siklus tahunan dalam melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi intinya dalam melaksanakan kegiatan apa yang sudah direncanakan oleh negara itu tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Jadikan pilihan dari rakyat juga untuk rakyat, untuk membangun bangsa Indonesia, bangsa yang emas, bangsa emas, Indonesia emas, istilah Indonesia emas, dengan perencanaan yang tepat, dengan perencanaan menentukan tindakan yang tepat untuk masa depan yang akan datang itu seperti apa melalui urutan pilihan dan diperhitungkan dengan sumber daya yang tersedia di negara kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Arianto. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip perencanaan dan penganggaran. Nah, prinsip perencanaan dan penganggaran negara itu ada 3 macam. Pertama, penganggaran terpadu. Yang kedua, penganggaran berbasis kinerja atau PBK. Yang ketiga, kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Yang pertama yaitu penganggaran terpadu. Nah, konsep penganggaran ini yaitu penganggaran terpadu merupakan penganggaran dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran, yang dimaksudkan agar tidak terjadi duplikat dalam penyediaan dan untuk kementerian atau lembaga, baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.
Penganggaran terpadu ini mewujudkan standar kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar untuk jenis satuan jenis belanja. Nah, prinsip keterpaduan ini meliputi pertama, keterpaduan pengelolaan kegiatan. Yang kedua, keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan. Yang ketiga, keterpaduan antara program atau kegiatan suatu fungsi dalam satu kementerian. Yang selanjutnya, keterpaduan program atau kegiatan antara kementerian atau lembaga. Yang terakhir, keterpaduan program atau kegiatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu prinsip penganggaran berbasis kinerja. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu sebagai berikut. Pertama, alokasi anggaran berorientasi pada kinerja atau output, yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Kemudian selanjutnya, fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tepat menjadi prinsip akuntabilitas. Yang selanjutnya yaitu money follow function atau pengalokasian anggaran berdasarkan pada tupoksi unit kerja sesuai dengan maksud pendiriannya. Kemudian yang nomor 3 yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah atau medium term expenditure framework. KPJM merupakan penerapan perhitungan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memperhitungkan ketersediaan anggaran dalam 3 tahun ke depan, yang dihitung menggunakan dasar ketersediaan anggaran dalam 2 tahun sebelumnya. Nah, dengan adanya KPJM, maka estimasi anggaran untuk tahun yang mendatang atau tahun berikutnya dihitung berdasarkan angka perkiraan maju yang telah disusun pada tahun anggaran berjalan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu inisiatif baru terhadap perencanaan. Nah, dalam kerangka KPJM diberikan peluang kepada kementerian atau lembaga negara untuk membuat kebijakan baru atau melakukan perubahan kebijakan yang berdampak pada anggaran tahun mendatang maupun perkiraan maju. Nah, inisiatif baru di sini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam perencanaan penganggaran guna menjaga konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Adapun mekanismenya yaitu sebagai berikut. Pertama, penambahan program atau kegiatan atau RO baru. Nah, ini inisiatif baru berupa penambahan program baru atau prioritas baru atau penambahan outcome baru, penambahan kegiatan baru, atau penambahan rincian output atau RO baru. Yang kedua, penambahan volume target, yaitu dengan inisiatif baru untuk menambah volume target pada rincian output atau RO. Yang terakhir yaitu percepatan pencapaian target. Percepatan target di sini dimaksudkan percepatan pencapaian target terjadi pada tahun mendatang pertama tanpa merubah target jangka menengah awal yang telah direncanakan jauh ke depan. Nah, redesain sistem perencanaan dan penganggaran negara atau RSPP merupakan
sebuah desain ulang sistem perencanaan dan penganggaran negara sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Nah, adapun ruang lingkup dari desain ini yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu redesign program kementerian atau lembaga negara. Nah, di sini mendesain ulang program-program yang ada, memilah dan memilih mana program yang sesuai dengan tujuan nasional atau yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua yaitu redesign kegiatan kementerian atau lembaga negara. Nah, di sini dimaksudkan mendesain ulang kegiatan, di mana kegiatan tersebut harus bisa mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran. Nah, keluaran tersebut harus dapat mencerminkan dari program yang ada atau mewujudkan program yang ada. Kemudian nomor 3, redesign keluaran atau output. Nah, di sini dapat diartikan mendesain ulang output yang dihasilkan harus real, yang bersifat spesifik, secara langsung dapat mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan yang dilakukan atau dapat memenuhi program yang ada. Materi yang selanjutnya yaitu siklus perencanaan dan penganggaran negara. Nah, dalam pelaksanaan penyusunan APBN bukanlah suatu hal yang mudah karena terdapat banyak sekali dinamika teknis yang turut dalam proses penyusunannya. Nah, untuk mempermudah penyusunan APBN perlu diperhatikan siklus perencanaan dan penganggaran negara yang baik agar kemudian proses penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, di sini terdapat 11 siklus. Yang pertama yaitu arah kebijakan. Nah, pada tahapan awal ini yaitu melakukan penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP oleh Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Keuangan. Yang nomor 2 yaitu paku indikatif. Paku indikatif di sini diartikan sebagai perkiraan anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dalam penyusunan rencana kerja atau renja kementerian atau lembaga tersebut. Penyusunan dan penetapan paku indikatif oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas harus berdasarkan pada RKP atau rencana kerja pemerintah dan hasil review baseline atau review perkiraan dana yang dibutuhkan. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan RAPBN dan surat bersama tentang paku indikatif. Yang selanjutnya yaitu rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah. Rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mana merupakan penjabaran dari rencana strategis kementerian atau lembaga serta disusun untuk mengacu pada RKP. Nah, setelah tadi paku indikatif, kemudian ditindaklanjuti dengan rencana kerja ini, di mana antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas membahas dan menyepakati rancangan kerja, kegiatan, sasaran, dan perkiraan alokasi anggaran pada program tahun yang akan mendatang. Yang nomor 4 yaitu pagu anggaran. Pagu anggaran di sini merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Nah, penyusunan dan penetapan pagu anggaran oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas.
Kemudian siklus yang nomor 5 yaitu RKA Kementerian atau Lembaga Negara. Nah, setelah ditetapnya pagu anggaran melalui surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, kemudian kementerian atau lembaga negara melakukan penyusunan dan penyesuaian RKA. Nah, setelah itu dilakukan review dan penelitian oleh API. Kemudian yang nomor 6 yaitu nota keuangan. Nah, nota keuangan di sini diartikan nota yang menjelaskan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Nota keuangan disusun berdasarkan himpunan RKA atau rencana dan anggaran kementerian atau lembaga pagu anggaran. Kemudian yang nomor 7 yaitu UU APBN. Nah, setelah penyampaian nota keuangan, kemudian dilakukan pembahasan RAPBN di DPR, yaitu antara kementerian atau lembaga negara dengan bagar dan komisariat terkait dan komisi terkait. Kemudian dilakukan penetapan RUU APBN di DPR. Yang nomor 9 yaitu RKAKL atau Rencana Kerja dan Anggaran. Nah, di sini setelah penetapan alokasi anggaran melalui surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, kemudian kementerian atau lembaga melakukan penyesuaian dan penyusunan RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran, yang mana dilakukan review dan penelitian oleh APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan kemudian dilakukan penelaahan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Yang nomor 10 yaitu Perpres Rincian Anggaran, di mana merupakan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berikutnya atau tahun ke depan yang dituangkan dalam peraturan presiden. Kemudian yang terakhir dari siklus di sini yaitu DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, di mana berisi tentang dokumen anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, DIPA ini disusun berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintahan pusat, atau DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh menambahkan materi atau mengoreksi kekurangan dari kami. Terima kasih.